Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ibu Bapak masih setia ya mengunjungi forum ini. Ibu Bapak sekalian, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Saya mohon maaf dengan keterbatasan waktu dan ada kendala-kendala teknis tadi. Ini seringkali juga terjadi ketika kami mengadakan rapat dengan pimpinan ya. Ibu Bapak sekalian, dari pertanyaan saya urut saja dari Ibu Nur Rahmah Cahyani ya. Kita ketahui sekarang banyak sekali guru bantu yang diangkat menjadi PNS bukan pada bidangnya dan membuat mereka kesulitan dalam mengajar. Bagaimana seandainya seorang guru mengajar tidak sesuai dengan bidangnya? Apakah dapat dikatakan profesional atau tidak? Atau apakah bisa dikatakan meminjam ilmu lain namun tetap independen dengan bidang yang dikuasai? Nah, saya kira yang pertama kita punya undang-undang ya mengenai guru dan dosen, jadi ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi ya. Kalau tidak sesuai dengan bidangnya mungkin belum sepenuhnya profesional, karena justru di dalam masalah penguasaan materi yang harus ditransformasikan kepada peserta didiknya, dia mengalami defisit ya, seperti itu. Dan di dalam membuat keputusan, yang dimaksud dengan independen di sini adalah kalau semua persyaratan-persyaratan itu sudah terpenuhi, termasuk penguasaan dari bidang studi, itu penting sekali ya. Sekarang mengenai ilmu-ilmu bantu yang lain, itu di dalam kita mentransformasikan ilmu yang sudah kita kuasai itu kepada peserta didik. Saya tidak mengatakan transfer tetapi transformasi, karena dengan istilah transformasi maka apa yang kita sampaikan itu diolah dulu oleh peserta didiknya ya. Jadi ketika disebut independen itu di dalam membuat keputusan-keputusan, misalnya dia harus mengulang, dia harus mengadakan remedial, mengikuti pembelajaran remedial atau diberi tugas-tugas tambahan yang lain. Itu yang keputusan-keputusan itu adalah keputusan yang independen, betul-betul adalah hak dari guru itu. Tetapi pertama-tama dengan kasus dari Ibu Nur itu, tentu saja guru yang kurang kompeten itu harus dilengkapi dulu kompetensinya, dan di dalam hal ini adalah kompetensi di dalam penguasaan subjek atau di dalam penguasaan bidang ilmu yang akan ditransformasikannya itu. Yang kedua, Ibu Titin Soehartini, karena sama ya jawabannya seperti itu ya, pertanyaan sayanya sama katanya dengan Ibu Nur. Yang ketiga, Pak Wahyu Prabowo nih, membawa suasana pendidikan ke arah ranah kewibawaan. Muncul pertanyaan yang melintas di benak saya, bagi sektor pendidikan di Indonesia, perlukah pendidikan Indonesia wabil khusus untuk calon pendidik guru melakukan kegiatan bela negara wajib militer agar suasana pendidikan Indonesia mempunyai semangat nasionalis dan lebih berwibawa? Ini sudah banyak ramai dibicarakan, saya kira bukan hanya di bidang pendidikan tetapi juga secara umum, dan DPR saya kira sudah selesai itu ya, mungkin membahas mengenai wajib bela negara ini. Saya kira bukan hanya kewajiban, bukan hak ya, kita itu berhak, dan sampai sejauh tertentu tentu kita bentuknya berbeda-beda ya, dan porsinya juga mungkin berbeda-beda ya. Tapi yang penting di dalam kewibawaan, dalam hubungan di dalam proses pendidikan itu adalah bahwa hubungan pendidik dengan terdidik itu adalah dipelihara dengan suasana di mana pendidik itu konsekuen ya, menyatu tuh antara yang dikatakan dengan yang diperbuatnya. Jadi tidak hipokrat, lain yang dikatakan, lain yang dikerjakan. Saya kira yang dimaksud dengan wibawa itu adalah di sini adalah itu. Mengenai wajib militer bela negara, saya kira bisa sah-sah saja itu dilakukan. Pada waktu
ada program MBMI, Maju Bersama Mendidik Indonesia, Mengajar Indonesia, pada waktu saya kira tahun 2000, mulai 2013 sampai dengan berakhirnya kabinet sebelum ini. S1, lulusan-lulusan S1 itu mengajar di NTT ya, di desa-desa di Kabupaten Ruteng dan di kabupaten-kabupaten lain di NTT, Nusa Tenggara Timur, yang merespon sangat bagus. Kemudian di Papua dan juga di Aceh ya. Jadi ada lulusan dari UPI misalkan dan dari UNJ pada waktu itu, juga dari yang mantan IKIP dulu itu Universitas Pendidikan. Saya kira satu tahunnya itu dideploy lebih dari 1.500 S1 yang belum mengikuti PPG ya, mengajar di sana. Di daerah-daerah yang sangat-sangat jauh, tidak ada listriknya gitu, tidak ada cukup air, begitu terpencil, jadi jangankan ada listrik ya. Nah, itu termasuk bela negara juga kan sebetulnya. Bela negara tidak harus tiarap dan nembak saja, tetapi juga membela negara dari kebodohan, dari ketertinggalan. Ibu Indriati, ilmu yang ada saat ini saling melengkapi antara ilmu satu dengan yang lain. Bagaimana cara kita menyikapi perkembangan ilmu yang kita dapat, kita pelajari agak sulit dipraktekkan di lapangan. Ini mengenai tunjangan fungsional nih yang Ibu bicarakan ya. Jadi ditatar mengenai diklat fungsional perhitungan angka kredit, tapi sesudah itu kok dimentahkan oleh bagian kepegawaian. Nah, ini wilayah dari administrasi pendidikan ya, wilayah dari manajemen pendidikan. Ini masalah kebijakan. Seringkali kebijakan itu kan kalau bagus tetapi kalau hasilnya bagus tetapi menyimpang, itu disebut bijaksana. Seperti itu ya. Jadi maksudnya tidak sesuai dengan aturan gitu ya, tetapi bagus hasilnya. Nah, itu disebut kebijakan. Tetapi seringkali kebijakan yang satu dengan kebijakan yang lain ini suka bertentangan. Itu yang menyebabkan konflik. Saya kira lalu dipandang atau dinilai tidak bijaksana ya Bu ya, seperti itu. Jadi acap kali yang kita peroleh dari pelatihan di lapangan tidak bersesuaian dengan kebijakan yang ada di lapangan. Nah, di dalam hal ini wilayah manajemen pendidikan harus ada sinkronisasi antara kebijakan di tingkat atas dengan kebijakan dengan praktek atau aplikasi di bawahnya. Nah, Ibu Sri Hidayati Utami, guru harus memiliki kemampuan di bidang IT, sementara yang dihadapi di lapangan tidak semua murid bisa mengikuti. Lalu perlukah pembelajaran IT di tingkat SD dengan keberagaman sosial sebagian besar menengah ke bawah dan cara lain? Saya kira Indonesia ini luas sekali. IT dengan persyaratan logistiknya ini merupakan wilayah kebijakan, dan bukan hanya kebijakan tapi kewajiban ya, sebetulnya kewajiban dari pemerintah daerah, karena kita sudah mempunyai undang-undang tentang otonomi daerah yang dikenal sejak zaman Gus Dur menjadi presiden. Pada waktu itu dituangkan di dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah yang sudah direvisi berkali-kali sampai sekarang. Jadi sekolah dasar Ibu ada di dalam yurisdiksi kebijakan atau administrasi pemerintahan daerah. Oleh karena itu komunikasi antara sekolah dengan dinas saya kira penting sekali. Putri Aulia, saya kira ini beliau menyatakan bahwa apa yang diperoleh di dalam perkuliahan ini ternyata bersesuaian dengan praksis yang ada di sekolah beliau, di mana beliau itu bekerja. Terima kasih untuk itu. Mudah-mudahan yang lain juga insya Allah secara bertahap akan sama dengan sekolah yang di mana Ibu bertugas. Pak Firdaus,
Masalah SD adalah masalah menanamkan fondasi bagi anak didik. Fondasi harus kokoh, betul Pak. Namun miris jika kita kaitkan dengan kondisi saat ini. Dari segi moral, banyak anak muda SD maupun usia setelahnya, moral dan sikapnya membuat kita mengelus dada. Setali tiga uang dari segi nalar yang masih di bawah rata-rata. Buktinya peringkat PISA kita hampir dibuncit. Betul Pak, betul Pak. Saya tahun 2017 pergi ke Vietnam Pak. Vietnam itu dari 55 peserta tadinya ada di peringkat 34. Lalu meloncat menjadi peringkat 15. Padahal sekali lagi padahal 3 kali ya. Bahasa Inggris tidak dikuasai gitu oleh mereka itu. Jadi bagaimanapun cara-cara PISA itu menyusun soal juga bagi mereka tadinya tidak dikenali begitu, tidak akrab mereka. Tapi dengan kerja keras, orang Vietnam itu ternyata dengan konflik-konflik di masa lalu, perang itu memberikan ketahan malangan ya, tahan banting mereka itu untuk bekerja keras. Sekarang peringkatnya malah sudah naik, dia niatnya tuh menyusul Singapura sebetulnya ya. Jadi menjadi 15 loh peringkatnya. Mungkin yang terbaru lagi lebih kecil lagi gitu ya. Jadi ini hebat. Kita masih ketinggalan Pak, masih ketinggalan sekali. Dari 62 itu peringkatnya ya Allah masih 54 atau berapa seperti itu. Jadi kita lebih harus kerja keras. Belajarnya barangkali saya tidak tahu strateginya mempelajari ini bagaimana di apa ya namanya, disebarluaskan begitu bagi orang-orang yang pinter-pinter seperti Yohanes Surya misalkan, bagaimana secara meluas beliau itu menanamkan atau menyebarluaskan karena ternyata kalau di apa ya, kalau dipecut dalam tanda petik kita ini bisa sebetulnya seperti itu. Bu Indri Pramasti, pendidikan sebagai alat bantu dalam proses pendidikan seperti contohnya keteladanan, punishment, reward. Saya teringat salah satu quotes yang mengatakan bahwa pendidikan adalah apa yang tersisa setelah seorang melupakan apa yang ia pelajari di sekolah. Saya jadi refleksi diri sendiri tentang apa yang dapat ketika di SD, dan benar yang paling saya ingat adalah hal-hal di atas ya. Jadi keteladanan, punishment, dan reward ya. Ya, alat-alat pendidikan tuh banyak sekali ya Bu ya. Kita kalau mau terampil ya harus berlatih. Kalau mau moralnya bagus ya lihat keteladanan. Juga reward and punishment ya sebetulnya. Kalau mau apa namanya, bisa bekerja sama ya bikin proyek-proyek di mana banyak orang terlibat dan dilihat di situ tingkat kerjasama serta hasil yang dicapai. Ibu Evi Hanafia, wibawa itu menurut saya lebih ke arah pembawaan diri untuk dapat mempengaruhi orang lain dengan penuh daya tarik. Apakah guru profesional itu sudah pasti berwibawa? Sementara di lapangan masih banyak ditemui guru yang sering diabaikan oleh siswa, bahkan orang tua dan juga rekan kerjanya, artinya guru tersebut tidak dapat mempengaruhi, tidak punya daya tarik, tidak mempunyai wibawa. Apakah ada formula baku untuk wibawa seorang pendidik? Bu, acap kali ya orang kalau tidak satunya kata dengan perbuatan itu kan disebut hipokrit ya, alias munafik begitu ya. Itu gak akan punya wibawa. Ada peribahasa pagi kedelai, sore jadi tempe gitu ya, atau terbalik lah seperti itu. Jadi satunya kata dan perbuatan, saya kira ini yang penting sekali. Tetapi persatuan rektor LPTK tuh menyusun kira-kira begini ya, guru itu harus bagaimana. Yang pertama dituliskan di situ adalah guru itu harus mempesona. Masya Allah, mempesona. Jadi pertama-tama guru harus mempesona begitu supaya anaknya senang. Nah sekarang jurus mempesona itu seperti apa ya? Apakah dandanannya, apakah cara dia memandang siswa, apakah cara
memperlakukannya, apakah cara dia menolong, cara dia menghukum, betul hukuman juga satu. Tadi kan di dalam kuliah yang terdahulu hukuman itu alat pendidikan ya Bu ya, asal nawaitunya itu benar untuk kemaslahatan peserta didiknya gitu ya. Nah, apakah dia ramah? Tetapi sekaligus juga dalam hal-hal tertentu dia tegas gitu loh. Jangan ramah tetapi tidak tegas itu. Agak sukar itu di bentuk wibawa yang demikian. Kemudian adil. Nah, kalau guru itu pilih kasih dia tidak akan berwibawa, ya. Persuasif. Anak 28 sampai 30 orang ini kan dibawa dari rumah masing-masing. Lalu lingkungan ya, lingkungan itu sangat berbudaya. Lingkungan budaya, Masya Allah Bu, mengajar di Sumatera Utara, di Aceh dan di Papua itu beda-beda loh Bu. Ya, percaya enggak Bu? Di Papua itu kalau anak itu dimarahi, enggak nurut-nurut, gurunya saya dengar dari Universitas Cendrawasih, katakan begini, apakah kamu ingin saya doakan? Loh, didoakan kan bagus ya. Tapi ternyata anak-anak di sana itu kalau didoakan tuh takut gitu loh. Saya tidak tahu, belum mempelajari sepenuhnya konteksnya mengapa didoakan itu jadi takut gitu anak-anak di sana itu. Sebetulnya bukan anak-anak Bu, ini mahasiswa juga begitu. Kalau kata dosennya waktu itu, mohon maaf ya, misalkan ada perilaku-perilaku yang tidak bersesuaian. Ini saya dengar dari Dekan FKIP Universitas Cendrawasih ya beberapa waktu yang lalu. Sudah kamu mau saya doakan itu, lalu dia berubah. Jadi konteks didoakan di suatu lingkungan budaya tertentu itu artinya ditakuti sekali gitu. Mungkin sudahlah saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di kita gitu saking udah putus asanya. Nah, itu seperti itu ternyata nurut gitu. Jadi lingkungan budaya itu juga sangat berpengaruh Ibu. Saya kira mudah-mudahan kita satu persepsi mengenai wibawa ini. Satunya kata dengan perbuatan ya. Tadi yang pertama mempesona. Mari kita definisikan di sekolah masing-masing yang namanya mempesona itu gimana. Anak-anak begitu datang tuh, ibu guru datang. Nah, mungkin itu ya salah satu indikatornya mempesona itu. Seperti Bu Evi gitu ya, penampilan Bu Evi mempesona itu ya kira-kira nanti berwibawa gitu Bu. Oke, saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan memenuhi harapan Ibu Bapak yang menyampaikan pertanyaan ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.